Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Wassalatu wassalamu ala arsala rasulih alladzi arsalahu ila kaffati thaqalain basyira wa nadhira, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada baginda kita Nabi Agung Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai struktur mushaf standar Indonesia atau yang biasa kita singkat dengan MSI. Nah, sebelum ke penjelasan inti, saya akan sedikit membahas mengenai apa itu rasem. Jadi, rasem adalah bentuk tulisan Al-Quran itu. Rasem sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama ada rasem imla'i atau nahwi, yakni rasem yang tulisannya itu sesuai dengan apa yang diucapkan. Nah, itu rasem imla'i. Kemudian yang kedua ada rasem arudi. Nah, biasanya rasem arudi ini digunakan untuk sebuah syair. Nah, itu rasem arudi. Kemudian yang ketiga ada rasem usmani atau rasem istilahi yang nanti akan kita bahas. Nah, jadi rasem itu adalah sebuah bentuk tulisan atau jismun harf, begitu ya. Nah, kemudian apa bedanya antara rasem imla'i dan rasem usmani? Sebagai contoh kecilnya, kita dapat melihat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat kedua yang berbunyi Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Nah, di situ ada kalimat dzalikal kitabula. Tabula, taknya panjang ya, 2 harokat mad tabi'i. Nah, kalau rasem usmani, taknya itu menggunakan harokat fathah yang berdiri. Ingat, kalau rasem usmani dia menggunakan tak yang berharokat fathah yang berdiri. Sedangkan kalau rasem imla'i, setelah ta dia menggunakan hamzah, panjangnya itu dia menggunakan hamzah. Setelah ta ya, dia menggunakan hamzah. Sekali lagi, perbedaan antara rasem imla'i dan rasem usmani kita bisa melihat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat kedua dalam kalimat dzalikal kitabula, ta yang panjang. Kalau rasem usmani dia menggunakan harokat fathah yang berdiri, sedangkan rasem imla'i dia taknya itu setelah tak dia menggunakan hamzah. Nah, di situ perbedaan kecil antara rasem imla'i dan rasem usmani. Demikian. Nah, selanjutnya di sini saya membawa 2 mushaf Al-Qur'an. Yang pertama mushaf standar Madinah dan yang kedua mushaf standar Indonesia. Nah, mushaf standar Madinah ini biasanya orang-orang menyebutnya dengan mushaf usmani. Padahal kalau kita teliti lebih jeli begitu ya, mushaf Indonesia pun merupakan mushaf usmani. Akan tetapi standar yang dipakai adalah standar Indonesia. Nah, jadi penyebutan yang paling tepat untuk mushaf standar Madinah ini adalah mushaf usmani standar Madinah. Nah, begitu. Kemudian apa bedanya antara mushaf standar Madinah ini dengan mushaf standar Indonesia? Nah, perbedaan yang paling mendasar terletak pada tanda bacanya. Sebagai contoh, kita ambil pada lafaz Allah dalam bacaan basmalah misalnya. Bismillah. Nah, lam tasdidnya itu kalau mushaf standar Indonesia dia memakai harokat fathah yang berdiri. Sedangkan kalau mushaf standar Madinah dia memakai fathah yang miring, yang biasa gitu. Nah, meskipun demikian,
cara penyebutannya itu, cara bacanya itu sama, dipanjangkan 2 harokat atau mad tabi'i begitu ya. Jadi bismillah biasa. Nah, itu salah satu perbedaan yang paling mendasar antara mushaf standar Indonesia dan mushaf standar Madinah, yakni terletak pada tanda baca. Kemudian yang kedua ada tasdid untuk idgham bigunnah. Nah, dalam mushaf standar Madinah, ketika ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf waw dan ya, maka dia tidak memakai tasdid. Nah, sedangkan huruf yang dua lainnya, yaitu nun dan mim, dia memakai tasdid. Itu mushaf standar Madinah. Kebalikannya, sekarang mushaf standar Indonesia. Kalau mushaf standar Indonesia, ketika ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf idgham bigunnah yang 4 ya, nun, mim, dan wawu, dia semuanya memakai tasydid. Sebagai contohnya dalam lafaz baiti wudi'a. Nah, di situ ada tanwin kasratain bertemu dengan wawu. Nah, kalau mushaf standar Indonesia, wawunya itu memakai tasydid. Tetapi kalau mushaf standar Madinah, wawunya itu tidak memakai tasydid. Nah, itu salah satu perbedaan antara mushaf standar Indonesia dan mushaf standar Madinah. Kemudian yang ketiga, perbedaan antara mushaf standar Indonesia dan mushaf standar Madinah terletak pada tanda sukun pada nun sukun yang bertemu dengan huruf-huruf ikhfa. Nah, jadi kalau misalkan mushaf standar Indonesia itu dia nun sukunnya itu ada tanda bacanya, ada tanda sukunnya begitu. Nah, sedangkan mushaf standar Madinah dia tidak memakai apa-apa. Tidak tanpa ada tanda baca, tanpa ada tanda sukunnya. Nah, begitu. Nah, demikian itu merupakan perbedaan antara mushaf standar Indonesia dan mushaf standar Madinah. Nah, selanjutnya ada 3 jenis mushaf standar Indonesia. Yang pertama ada mushaf Utsmani atau yang biasanya disebut dengan mushaf Bombay, begitu ya. Kemudian yang kedua ada mushaf Imla'i atau yang biasanya disebut dengan Bahriyah, mushaf Bahriyah. Dan yang ketiga ada mushaf Braille. Jadi ada 3 jenis mushaf standar Indonesia. Yang pertama ada mushaf Utsmani, kemudian ada Imla'i, dan yang ketiga ada mushaf Braille. Nah, adapun tinjauan umum dalam mushaf standar Indonesia, yang pertama ada surat, kemudian yang kedua ada ayat, yang ketiga ada maqra, yang keempat ada hizib atau tahzib, kemudian yang kelima ada juz, dan yang keenam ada manzil. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa mengenai tinjauan umum dalam mushaf standar Indonesia. Yang pertama tadi ada surat. Nah, surat dalam mushaf standar Indonesia itu berjumlah 114 surat. Adapun penamaan dalam mushaf standar Indonesia, penamaan surat dalam mushaf standar Indonesia itu mengikuti mayoritas pandangan para ulama. Nah, kemudian dalam surat ini selalu terkait dengan persoalan kategori antara Makkiyah dan Madaniyah, antara surat yang diturunkan di Mekah dan surat yang diturunkan di Madinah. Dalam hal ini, mushaf standar Indonesia tampaknya sesuai dengan pandangan Abu Amr dan Muhammad Syafa'at Rabbani dalam hal 3 surat kontroversial. Di antaranya adalah ada surat Ar-Ra'd, kemudian Al-Falaq, dan surat An-Nas. Nah, 3 surat kontroversial. Nah, dalam hal ini kita bisa membandingkan atau membedakan antara mushaf standar Indonesia dan mushaf standar Madinah. Nah, kita dapat melihatnya dalam Quran surat Al-Falaq dan An-Nas. Kalau dalam mushaf standar Madinah, surat Al-Falaq dan An-Nasnya itu dia termasuk dalam kategori Makkiyah atau surat yang diturunkan di Mekah, itu dalam mushaf standar Madinah. Sedangkan dalam mushaf standar Indonesia dia termasuk surat Madaniyah. Nah, jadi bedanya itu ya. Jadi kalau dalam mushaf standar Indonesia surat Al-Falaq dan An-Nasnya itu termasuk dalam kategori surat Madaniyah. Sedangkan dalam Quran, dalam mushaf standar Madinah, surat Al-Falaq dan An-Nasnya itu dia termasuk surat Makkiyah. Nah, kemudian surat Ar-Ra'd. Surat Ar-Ra'd itu kalau dalam
mushaf standar Madinah dia termasuk surat Madaniyah. Kebalikannya berarti ya. Kebalikannya Madaniyah. Nah, kemudian sedangkan mushaf standar Indonesia surat Ar-Ra'd-nya itu dia termasuk ke dalam surat Makkiyah begitu. Nah, itu sedikit perbandingan antara mushaf standar Madinah dan mushaf standar Indonesia. Kita lanjutkan mengenai tinjauan umum dalam mushaf standar Indonesia. Yang kedua, tinjauan umum yang kedua adalah mengenai ayat. Nah, dalam mushaf standar Indonesia, ayat mushaf standar Indonesia itu berjumlah 6.236 ayat. Nah, adapun mazhab yang diikuti oleh mushaf standar Indonesia adalah qiraah mazhab Kufi yang diriwayatkan oleh Hamzah bin Hubaib. Nah, kemudian adapun jumlah ayat yang 6.666 itu secara mendasar jumlah 6.666 bukan berdasar pada hitungan faktual dalam qiraah manapun, akan tetapi dia mempunyai fungsi. Nah, fungsinya untuk apa? Ya, ini fungsinya adalah untuk memudahkan dalam hal mengingat. Nah, jadi penggunaan angka yang sama dalam penyebutan 6.666 itu berfungsi untuk memudahkan dalam mengingatnya. Nah, begitu. Adapun ulama yang menjelaskan angka tersebut dalam hal jumlah ayat ya begitu. Ya, ini salah satunya gitu ya. Salah satunya adalah ulama terkenal Indonesia, ulama terkemuka di Indonesia, yakni Imam Nawawi Al-Bantani yang berasal dari Banten. Nah, kemudian kita lanjutkan mengenai tinjauan umum yang ketiga, yakni makro atau ruku ya. Nah, dalam mushaf standar Indonesia, makro atau ruku dibagi ke dalam 557 ruku atau makro. Nah, jumlah ayat pada setiap rukunya itu berbeda-beda. Artinya tidak sama begitu. Dan pembagian ruku umumnya didasarkan atas kesatuan tematis pada sekelompok ayat. Begitu. Itu mengenai tinjauan umum dalam mushaf standar Indonesia. Baik, kita lanjutkan mengenai tinjauan umum yang keempat, yaitu hizib atau tahzib. Nah, dalam mushaf standar Indonesia dibagi menjadi 60 hizib. Masing-masing hizib ini terdapat 4 bagian. Yang pertama adalah hizib, yang kedua rubu'ul hizbi, yang ketiga nisful hizbi, dan yang keempat adalah at-talatatu arba'il hizbi. Nah, itu mengenai hizib dalam mushaf standar Indonesia. Kemudian selanjutnya mengenai juz. Nah, juz dalam mushaf standar Indonesia dibagi ke dalam 30 juz. Mengapa demikian? Karena ini terkait erat dengan tradisi menghatamkan Al-Quran dalam 1 bulan. Jadi alasannya kenapa kok mushaf standar Indonesia itu dibagi ke dalam 30 juz? Karena alasannya adalah karena ini terkait erat dengan tradisi menghatamkan Al-Quran selama 1 bulan. Nah, begitu. Adapun surat Al-Fatihah dalam mushaf standar Indonesia itu bukan bagian dari juz 1. Nah, itu mengenai juz dalam mushaf standar Indonesia. Kemudian yang terakhir, tinjauan umum yang terakhir adalah mengenai manzil. Nah, mushaf standar Indonesia mengenai manzil ini dibagi ke dalam 7 manzil. Nah, pembagian ini terkait erat, sama seperti tadi, terkait erat dengan tradisi menghatamkan Al-Quran selama 1 minggu. Nah, itu alasannya mengapa dalam mushaf standar Indonesia manzilnya itu dibagi menjadi 7 manzil gitu. Jadi karena hal ini terkait erat dengan tradisi menghatamkan Al-Quran selama 1 minggu. Nah, adapun letak awal pembagian ini diistilahkan dengan istilah fami bisyaukin. Nah, itu untuk manzil ya dalam mushaf standar Indonesia. Begitu. Ini semua merupakan tinjauan umum dalam mushaf standar Indonesia. Jadi yang pertama ada surat, kemudian ayat, kemudian makro, kemudian yang keempat ada hizib atau tahzib, yang kelima ada
juz, kemudian yang keenam ada manzil. Nah, kemudian di sini ada ragam tanda dalam mushaf standar Indonesia. Nah, ragam tanda dalam mushaf standar Indonesia ini diantaranya adalah ada titik diakritik, tajwid, waqaf, kemudian hamzah dan lain sebagainya. Nah, itu untuk ragam tanda dalam mushaf standar Indonesia. Baik, selanjutnya ke pembahasan terakhir mengenai mushaf Braille. Nah, karena di sini saya tidak mempunyai mushaf Braille tersebut, oleh karenanya saya hanya ingin memaparkan sedikit mengenai mushaf tersebut. Nah, mushaf Braille biasanya digunakan oleh orang-orang yang mempunyai keterbatasan fisik atau istilahnya adalah orang-orang tunanetra, begitu. Nah, huruf Braille dicetuskan oleh Louis Braille. Dia berasal dari negara Prancis yang pada saat itu dia mengalami sebuah kecelakaan yang mengakibatkan kebutaan secara permanen, dan pada akhirnya dia menciptakan sebuah huruf yang diberi nama dengan huruf Braille. Nah, itu sedikit sejarah mengenai pencetus huruf Braille. Nah, adapun kehadiran mushaf Braille di Indonesia adalah ketika Departemen Sosial Republik Indonesia menerima sumbangan berupa mushaf Braille dari Jordania, yang ketika itu kemudian disimpan di sebuah lembaga di bawah naungan Depsos Republik Indonesia yang bernama LPPBI. Nah, itu juga merupakan sedikit sejarah kapan sih mushaf Braille ada di Indonesia. Nah, begitu. Kemudian penulisan Al-Qur'an Braille menggunakan mushaf Utsmani. Nah, dan hal yang paling menyulitkan kemudian dipermudah dengan menggunakan mushaf Imla'i. Nah, mungkin demikian pemaparan sedikit mengenai mushaf Braille. Nah, sebelum ditutup, di sini saya ingin memaparkan mengenai mushaf Al-Qur'an transliterasi. Satu hal yang harus dipahami dari transliterasi Arab Latin adalah bahwa pedoman ini digunakan sebagai alat untuk mempermudah masyarakat Indonesia, khususnya yang awam dalam membaca teks-teks Arab. Nah, begitu. Dan bukan sebagai bukan sebagai pengganti dari teks Arab yang ada. Nah, jadi adanya mushaf Al-Qur'an transliterasi ini bukan sebagai pengganti dari teks Arab yang ada, melainkan untuk mempermudah masyarakat Indonesia bagi yang awam dalam membaca teks-teks Arab. Nah, sehingga bisa dipergunakan dengan baik dan sebagaimana mestinya. Nah, adapun biasanya ya yang menggunakan mushaf Al-Qur'an transliterasi ini biasanya adalah orang-orang yang baru masuk Islam, mu'alaf, kemudian orang-orang yang menengah atau orang-orang kota gitu ya. Kemudian kalangan menengah ke bawah, siswa yang sekolahnya itu merupakan sekolah program tahfidz. Nah, itu biasanya orang-orang yang sering menggunakan mushaf Al-Qur'an transliterasi. Nah, mungkin demikian pemaparan dari saya mengenai struktur mushaf standar Indonesia. Nah, dari awal sampai akhir, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.